Akuarium ini Pak, sebenarnya artis itu sangat terlibat Pak. Oh iya, Iya, terus ya pendampingan dari Rujak. Ya ini yang kalau ini dari apa dinas ini ya dinas. Tapi gue sampai sini gue dapat Pak. Ini sudah kelapa Pak. Pintu airnya di situ. Bapak kalau mau masuk ke ini nih, nanti ke sana ada naik dikit, baru Bapak bisa lihat pintu airnya. Ada undakan lagi, bisa lihat dari dinding. Jadi nanti bisa tahu. Oh ya, informasi umum. Nah, informasi umum terkait desain itu ini terdiri dari 5 tower rencana seperti terlihat di paket ya, sama di gambar ini. Jadi gambar yang di spanduk ini adalah urutan mungkin proses perencanaannya kita dari ketika penggusuran, lalu mulai coret-coret tentang bikin desain tahap awal kayak gimana, sampai dalam prosesnya kita diskusi dengan banyak pihak. Jadi ada dengan THCB, tim ahli cagar budaya, dan tim sidang pemugaran, sampai keluar IMB bangunan. Jadi prosesnya lama. Nah, bangunan ini sendiri dari 5 tower tadi yang sudah terbangun itu 4. Lalu satu ini tanah yang masih kosong di sebelah kita ini adalah satu tower yang belum terbangun, itu tower gitu. Iya, IAI katanya yang bangun, donasi crowdfunding ya. Jadi ini ada satu yang belum. Nah, tapi dari 4 itu yang sudah dihuni sekarang 3. Jadi C yang paling depan, B sama D. Yang ini A malah belum ya? Belum ya? Ya, jadi yang kita akan kunjungi 3 tower ini bisa. 3 tower ini bisa. Lantai dasar itu tidak ada hunian, tapi ada beberapa unit yang memang difokuskan untuk ada di 2 blok yang ada unitnya. Ya, unit apa? Difabel sama lansia. Sama lansia itu ada di bawah. Supaya kalau lagi kondisi ada yang sakit, ada yang hamil, tua, lalu mau melahirkan atau baru berobat, itu bisa menempati unit di bawah. Tapi unit yang lain itu kebanyakan di atas. Bentuknya sendiri split level, jadi naiknya nggak langsung 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, tapi setengah-setengah. Itu ada tujuannya gitu. Sebenarnya itu kritik atau keinginan dari warga ketika dia merasa kalau dibangunnya seperti rusun pada umumnya, itu katanya antar tetangga menjadi terbagi dalam lantai, jadi susah untuk saling ngobrol, saling lihat. Nah, muncullah ide split level. Ini mungkin juga yang akan beda dibandingkan unit rusun yang lain pada umumnya. Split level itu juga memudahkan, jadi naiknya nggak capek ya Bu ya. Naiknya karena gedung ini semua kan dikelolanya sama warga. Kalau ada lift itu harganya dihitung mahal sekali. Listrik masih oke ya? Sekali mencet lumayan. Cuma sehat ya naik turun tangga mulu ya. Ya sudah, oke. Lihat. Jadi beda-beda tiap tower. Bentuknya agak lain-lain. Dia tingginya yang sini ya, supaya dia bisa split level ya. Ini semua split level, itu kan cuma karena lantai dasar. Iya, jadi dia lebih tinggi karena ngejar split level kan. Iya. Ada unit yang bisa dibuka, ada di atas. Kita mau lihat Mari. lagi.
permisi ibu. Sosialisasi dan pengajian biasanya kami setiap malam Senin itu ada pengajian ibu-ibu. Oh, gitu. Bapak di atas. Nah, ini jualan sayur biasanya. Kalau ini boleh bisa. Silakan. Ini ada batas apa motif lantainya itu kan menandai area mana yang menjadi tanggung jawab unit, mana yang jadi tanggung jawab bersama. Jadi di batas Ini. kita jadi kayak ruang publik dan ruang privat. Ya, tapi kan di kampung nggak pernah Iya, seperti semi. itu ya. Iya. Cuma prinsipnya apapun yang ada di sini itu tanggung jawabnya ini. Misalnya mau naruh sendal boleh, mau naruh ini perabot, ada itu bangku, sofa. Boleh, tapi jangan melewati Jangan garis. lewatin karena takutnya ganggu air. Dan kebersihan juga ini kan Gantian. semua ada jadwal tiket. Istilahnya nih jadi ini ya, punya teras jadinya. Punya teras. Punya teras. Punya teras istilahnya. Karena kalau duduk di sini koridor Koridor langsung lalu sidang TSP semua itu nggak boleh, harus ada penghalang, jadi rosternya lebih tinggi. padahal sayang banget. Keselamatan standar. Jadi harus ada yang diikuti. Padahal kalau warga sih cenderung santai-santai aja gitu. Cuma Karena peraturan bangunannya ya. Karena peraturan bangunan. Termasuk kayak suicide prevention. Iya sih. Cuma ya akhirnya warga ikuti. Jadi kita memang bentuknya kompromi-kompromi gitu ya. Kalau Yuk kita naik ke ini di belakang kan itu kalau mau lihat ke dalam boleh. Mau masuk. Ayo silakan kalau mau lihat. Oh, siapa dulu? ya silakan. Kenapa nggak pakai itu aja deh? Apa? Pakai railing aja. Railing full sampai atas masa nggak boleh juga. Istilahnya mau manjat pun juga nggak mungkin orang nggak bisa juga. Masya Allah. Maunya Tutup. Ya. Set dah. Ya udah. Kompromi ya. Ya udah. Jadi dilatasi. Iya dilatasi. Iya kan? Ya. Dia plester. Nah, kenapa bisa begini sih dilatasi Des? Ininya pada dilatasi karet. Iya rubber ini ya sih. Rubber. Ini kenapa di? Ya udah. Ya pasti jebol lah. Masih jebol. Oh ini unitnya ya. Kamar mandi, ruang cuci di situ ya, cuci jemur ya. Cuci jemur. Enak jadinya. Iya. Jadi pelajarannya di yang sana kayaknya smoke detectornya lebih jauh ya. Jadi agak jauhin dikit. Jadi ini karena undian itu meniadakan pemufakatan, akhirnya takutnya ada konflik horizontal gitu. Makanya kalau pembiayaannya, pembiayaan pembangunan. ini kewajiban pengembang. Kewajiban pengembang ke Pemprov DKI, lalu dialokasikan untuk pembangunan. Jadi ini bukan dari APBD, bukan CSR skemanya, kewajiban. Jadi kalau kewajiban pengembang misalnya gini, kamu mau bikin gedung 40 lantai, izin awal hanya 30. Jadi 10 lantai spare-nya itu dihitung jadi sebagai kewajiban pengembang. Oh. Ada nilainya sekian miliar. Ya ada konversinya ya. Sekian miliarnya itu bisa buat pembangunan fasilitas umum. Kalau zaman dulu yang namanya denda. Denda, Denda, tapi sekarang ya. diputihkan jadi kayak Subsidi silang lah ya. Apa? Yang layang Semanggi ya. itu dari gedung ini Apa kan. yang Jepang itu ya kalau Iya. nggak salah. Nah, dia Jadi sebenarnya secara kawasan itu di bawah tahun beda-beda, ada yang buat paun, ada yang buat rumah duka. Cuma Area bawahnya fungsinya beda-beda. beda-beda. Cuma karena belum selesai semua, jadi masih Ada yang multifungsi.
Iya, sementara numpang PAUD tapi udah mulai. Iya, nah itu ada di Balai Warga sekarang. Berdua saya sama anak saya. Berdua doang. Tapi hebat anaknya. Bagus ya. Bagus. Iya. Yang atas siapa? Saya. Yang anak saya. Oh, Tidur. Karena nanti mau saya tidak ini. Depan mending ada Jaklingko ya. Ada Jaklingko, ada angkot Jaklingko. tadi yang ada pasar heksagon ya? Iya. Itu belum Belum. Jadi kalau itu operasional, sesuai usulan kita di awal, di situ ada feeder Jakarta. Oh, railing besi. Iya, railing besi. Di sini besi dihindari karena Karat ya. karena dekat laut. Kenapa kita juga pilihnya roster? Karena lebih aman maintenance-nya. Kalau besi biasanya kalah, selalu kalah. Kecuali dilapis terus ini. Itu Safety ya. Itu sama ke social housing itu galak banget. Oh. Kalau situ bikin hotel, apartemen itu Lebih soft ya. karena tanggung jawabnya Swasta ya. Di aset pemerintah dia galak banget. Buset kan. Jadi agak ketat. Ya itu nanti mungkin di proyek selanjutnya bisa lebih dinego ya. canggih. Tapi ini karena kita kalau negonya kelamaan kan Nggak jadi-jadi, betul. Jadi nurut aja. Apanya? Towernya lebih mungil, tapi unitnya sama 36 itu karena standar pemerintah nggak boleh lebih kecil dari 36. Kalau lansia juga 36.